Halo rekan-rekan karyawan PT Gunung Raja Paksi. Kali ini kami akan menjelaskan terkait menu separation pada aplikasi Darwinbox. Separation merupakan pemutusan hubungan kerja yang diinisiasi oleh karyawan atau atas keputusan dari karyawan. Kemudian, terdapat beberapa definisi dari istilah yang akan digunakan dalam proses separation yang perlu rekan-rekan ketahui. Seperti L1 manajer atau atasan langsung dari karyawan. Kemudian, terdapat HRBP atau perwakilan HR dalam operations. Selanjutnya terdapat date of resignation atau tanggal mengajukan pengunduran diri. Requested last day atau pengajuan hari terakhir masuk kerja. Recovery days atau selisih hari antara requested last day dengan tanggal minimum pemberitahuan pengunduran diri. Reason of resignation atau alasan pengunduran diri. Resignation letter atau surat pengunduran diri. Dan yang terakhir, terdapat workflow atau proses yang terdiri dari serangkaian tugas yang perlu diselesaikan dalam urutan tertentu. Kemudian, terdapat bisnis proses dari separation. Pemutusan hubungan kerja atau separation diinisiasi oleh karyawan dengan mengisi form separation. Setelah itu, form tersebut perlu diverifikasi dan validasi oleh L1 manajer dan juga HRBP, serta memerlukan persetujuan dari keduanya. Untuk mengakses Darwinbox, rekan-rekan perlu masuk ke dalam aplikasi Darwinbox dengan menggunakan Employee ID dan juga password. Setelah itu rekan-rekan dapat klik nama profil. Kemudian, klik View Profil untuk melihat menu-menu kekaryawanan yang dapat diakses. Rekan-rekan dapat klik Employee Life Cycle untuk menemukan menu Separation. Menu Separation merupakan menu yang dapat digunakan karyawan untuk mengajukan pemutusan hubungan kerja. Rekan-rekan dapat klik Initiate Separation untuk melakukan pengajuan. Setelah itu, akan muncul separation form yang sudah terisi dengan hari atau tanggal pengajuan resign, serta tanggal terakhir masuk kerja sesuai dengan aturan pengunduran diri karyawan. Adapun yang perlu karyawan isi seperti pengajuan hari terakhir bekerja, karyawan dapat memilih tanggal pengajuannya. Karyawan paling lambat mengajukan resign pada 30 hari sebelum tanggal efektif karyawan resign. Kemudian, karyawan juga perlu memasukkan alasan pengajuan resign, seperti pada gambar berikut. Lalu, karyawan juga perlu melampirkan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung karyawan. Karyawan juga perlu mengisi kolom komentar. Jika sudah sesuai, dapat klik Submit untuk melanjutkan prosesnya. Setelah karyawan selesai mengajukan pengajuan separation, karyawan dapat melihat, mengubah, serta membatalkan pengajuan. Untuk mengubah isi form pengajuan, karyawan dapat klik tombol Edit Form. Untuk melihat kembali isi form pengajuannya, karyawan dapat klik tombol View Form. Dan untuk menarik kembali pengajuannya, karyawan dapat klik tombol Revoke. Tahap selanjutnya, form pengajuan akan diteruskan kepada L1 manajer dan HRBP untuk approval atau persetujuannya. L1 manajer atau atasan langsung karyawan akan mengecek pengajuan yang diajukan karyawan dan akan mendapat tugas untuk approve pengajuan separation dari karyawan. Tugasnya dapat dilihat pada menu task box. Lalu separation approval.
L1 Manager dapat klik Add dan View Detail untuk melihat detail pengajuannya. Jika L1 Manager sudah melakukan verifikasi dan validasi pengajuan dan pengajuannya sudah sesuai, maka L1 Manager dapat memilih untuk reject atau approve untuk melanjutkan prosesnya. Setelah L1 Manager melakukan persetujuan, maka tahap selanjutnya akan dilakukan oleh HRBP. HRBP akan mengecek pengajuan yang diajukan karyawan dan akan mendapat tugas untuk approve pengajuan separation dari karyawan. Tugasnya dapat dilihat pada menu task box. Lalu Separation Approval. HRBP dapat klik Add dan View Detail untuk melihat detail pengajuannya. Sebelum melanjutkan prosesnya, HRBP dapat melihat form persetujuan dari L1 Manager. Jika HRBP sudah melakukan verifikasi dan validasi pengajuan dan pengajuannya sudah sesuai, maka HRBP dapat memilih untuk reject atau approve untuk melanjutkan prosesnya. Setelah pengajuan separation di-approve, maka selanjutnya karyawan dapat melihat separation workflow. Karyawan dapat melihat workflow-nya pada menu Employee Life Cycle, lalu Separation. Kemudian, pilih View Workflow pada bagian kanan atas. Pada Separation Workflow terdapat tugas yang harus dikerjakan oleh beberapa PIC yang berkaitan. Tugas ini perlu diselesaikan karena berkaitan dengan pengecekan aset dan fasilitas perusahaan yang diterima karyawan pada saat bergabung. Karyawan yang mengajukan pengunduran diri kurang dari 30 hari dan atau tidak mengembalikan aset akan menerima sanksi berupa pemotongan gaji terakhir dan atau tidak mendapatkan surat paklaring. Jika tugas telah diselesaikan, maka statusnya akan berubah menjadi komplit, dan karyawan dapat melihat siapa yang telah mengerjakan tugas tersebut. Sekian informasi yang dapat disampaikan terkait separation pada aplikasi Darwinbox. Terima kasih atas perhatiannya.